Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Baik, kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Sebelumnya kita sudah membahas pengenalan tentang jenis-jenis fi'il, dan sekarang kita akan melanjutkan ke i'rab fi'il ya. Di kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi dapat dijumpai pembahasannya di halaman 22 sampai halaman 28. Yang pertama kita akan mengenalkan terlebih dahulu definisi fi'il mu'rab dan fi'il mabni. Jadi sama dengan isim dalam hal ini, fi'il itu dapat dibagi menjadi dua berdasarkan dapat berubah atau tidaknya bagian akhirnya. Yang pertama adalah fi'il yang mu'rab, dan yang kedua fi'il yang mabni. Fi'il mu'rab adalah fi'il yang dapat berubah bentuk akhirnya, sedangkan fi'il mabni itu fi'il yang tidak dapat berubah bentuk akhirnya. Kata mu'allif, al-mu'rabu huwa ma taghayyara akhiruhu bisababi dukhulil amili. Ya, jadi fi'il mu'rab adalah fi'il yang dapat berubah bentuk akhirnya apabila kemasukan amil. Contoh di sini yaktubu, ya, fi'il sedang menulis. Kalau tidak kemasukan amil apapun, dia bentuknya seperti itu, yaktubu. Kalau kemasukan lan yang artinya tidak akan, maka menjadi lan yaktuba. Berikutnya kalau kemasukan lam menjadi lam yaktub, ya, jadi ada tiga bentuk perubahan di sini. Yang pertama menggunakan dhammah, berikutnya menggunakan fathah karena kemasukan lan, dan menjadi sukun belakangnya karena kemasukan lam. Dan seperti itu pula persis dengan yaktubu adalah yajlisu. Yajlisu, lan yajlisu tidak akan duduk lan yajlisa, tidak duduk lam yajlis. Dan di sini satu hal yang perlu kita perhatikan, ya, isim itu berubah bentuk akhirnya, kita sudah sampaikan sebelumnya, apabila berbeda jabatan katanya di dalam jumlah. Kalau dia sebagai subjek akan berbeda dengan kondisinya ketika dia menjadi objek atau maf'ul bih. Demikian pula isim bisa berubah bentuk akhirnya karena kemasukan amil, misalkan kemasukan huruf jar. Isim yang kemasukan huruf jar menjadi majrur. Sedangkan untuk fi'il itu hanya berubah bentuk akhirnya karena kemasukan amil, karena fi'il tidak memiliki jabatan khusus, ya. Insyaallah fi'il ini kemasukan amilnya ini dan pembahasan mengenai amil akan selesai dibahas di bab ini. Sedangkan perubahan isim yang berupa jabatan kata ini akan menjadi topik akhir dari kitab Al-Muyassar, ya. Kurang lebih separuh kitab nanti akan membahas masalah jabatan kata. Kita lanjutkan lagi. Amal a'muru al-mu'rabu minal af'ali fahuwa al-mudhari'u idza dakhalat alaihi nunul inathi au nunu at-tauqidi. Ya, dari sekian banyak fi'il itu ada fi'il madhi, mudhari', amr. Mana sih yang merupakan fi'il yang mu'rab yang bisa berubah bentuk akhirnya? Nah, fi'il yang mu'rab itu hanya fi'il mudhari'. Hanya fi'il mudhari', itu pun dipersyaratkan, tidak semua fi'il mudhari', tetapi yang bagaimana? Yang tidak kemasukan nun inas dan tidak kemasukan nun taukid. Sekarang kita bahas apa itu nun inas. Nun inas yaitu nun yang berada di belakang fi'il yang menunjukkan bahwa pelaku pekerjaannya adalah perempuan. Ya, baik itu orang ketiga atau ghaib yang berarti mereka para perempuan, ataukah orang kedua atau mukhatab, ya. Orang kedua atau mukhatab yang menunjukkan maknanya kalian para perempuan. Nah, contohnya seperti ini. Fi'il mudhari yang diakhiri oleh nun inas. Yajlisna, ya, mereka para perempuan sedang duduk. Tajlisna, kalian para perempuan sedang duduk. Yasjudna, kalian mereka para perempuan sedang sujud. Tasjudna, kalian
para perempuan sedang sujud. Nah, ini namanya nun inas. Kalau kita sudah memahami i'rabnya fi'il mudhari' kemarin kita akan ketemu ya. Misalkan di sini yajlisna ya, itu bisa di-i'rab dari kata-kata yajlisu, yajlisani, yajlisuna dan seterusnya sampai ketemu di situ yajlisna. Nah, tajlisu, tajlisani, yajlisna. Nah, ini pentingnya untuk menghafal i'rab ya, sehingga tahu kedudukan ini dibandingkan yang lain itu ada di mana. Yang kedua, fi'il mu'rab dari fi'il mudhari' adalah yang tidak kemasukan nun taukid. Apa itu nun taukid? Nun taukid adalah nun yang ditambahkan pada akhir fi'il mudhari' untuk menunjukkan arti penegas ya, sungguh-sungguh. Contohnya di sini kita lihat. Kalau yaktubu, dia seorang laki-laki sedang menulis. Tapi kalau ditambahkan nun di tasdid ya, yang berada di belakang yaktubanna, artinya dia benar-benar sedang menulis. Ya, ini namanya nun taukid. Kalau yasjudu artinya dia seorang laki-laki satu sedang sujud. Kalau yasjudanna, dia seorang laki-laki satu benar-benar sedang sujud. Nah, inilah namanya nun taukid. Jadi intinya di sini bahwa fi'il mudhari' itu tidak semuanya fi'ilnya mu'rab, tapi dibatasi fi'il yang tidak ada nun inas dan tidak ada nun taukid, itulah yang merupakan fi'il yang mu'rab. Sedangkan fi'il mudhari' yang lain adalah fi'il yang atau yang dalam hal ini yang ada nun inasnya atau ada nun taukidnya adalah fi'il mudhari' yang mabni, yang tidak dapat berubah bentuk akhirnya. Tapi yang berikutnya adalah fi'il mabni. Al-mabniyu huwa ma lazima akhiruhu halatan wahidatan, yaitu fi'il mabni adalah fi'il yang bentuk akhirnya tetap dalam satu kondisi saja, tidak dapat berubah bentuk akhirnya apabila kemasukan amil. Contohnya kataba, fataha, dhahaba, uktub, iftah, idhab ya. Telah menulis, telah membuka, telah pergi, uktub tulislah, iftah bukalah, idhab pergilah. Mana saja yang merupakan fi'il mabni, wal mabniyu minal af'ali huwa al-madhi wal amru wal mudhari'u idza ittasalat bihi nunul inasi au nunut tauqiti. Yang termasuk fi'il mabni itu ada 3. Yang pertama, seluruh fi'il madhi ya. Yang merupakan fi'il mabni adalah ada 3 kategori. Yang pertama, semua fi'il madhi, semua fi'il amr, kata kerja perintah, dan sebagian fi'il mudhari', yaitu fi'il mudhari' yang berakhiran nun inas atau nun taukid. Tapi moga-moga dapat difahami di sini. Nah, ini kurang lebih resume dari mana fi'il-fi'il yang mu'rab dan mana fi'il-fi'il yang mabni. Kalau fi'il madhi semuanya adalah mabni. Demikian pula fi'il amr semuanya adalah mabni. Sedangkan fi'il mudhari' ini sebagian mu'rab, sebagian mabni. Yang fi'il mu'rab adalah yang tidak bersambung nun inas atau nun taukid, sedangkan fi'il mudhari' yang mabni adalah fi'il yang bersambung nun inas atau nun taukid ya. Moga-moga dapat difahami sampai di sini. Berikutnya kita akan mengenalkan fi'il marfu', mansub dan majzum. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas jenis-jenis i'rab yang terdiri dari 4 macam ya, ada rafa', nasab, jar dan jazm. Dari 4 itu ada 3 yang masuk ke dalam fi'il, yaitu rafa', nasab dan jazm. Ya, kalau isim kemarin ada 3 juga, apa saja? Rafa', nasab dan jar. Ya, jadi di sini kekhususan fi'il adalah adanya i'rab jazm. Sedangkan yang merupakan kekhususan fi'il adalah i'rab jar. Nah, karena i'rab itu jumlahnya ada 3, maka di sana ada definisi dari fi'il mudhari' yang mengalami i'rab tersebut, masing-masingnya ada sendiri. Ya. Fi'il yang dalam kondisi rafa' namanya fi'il marfu', fi'il yang dalam kondisi nasab namanya mansub, dan fi'il yang dalam kondisi jazm namanya fi'il majzum ya. Jadi cuman definisi saja dibolak-balik. Ini prosesnya, yang ini namanya fi'ilnya, fi'il yang marfu', mansub atau majzum. Ya, di sini bisa dilihat contohnya seperti yang awal tadi. Berikutnya kita akan melihat i'rab fi'il mudhari' ya. Tentu saja fi'il mudhari' yang bagaimana tadi? Yang tidak bersambung nun inas atau
nun taukid. Sebab kalau yang bersambung nun inas atau nun taukid itu adalah fiil yang mabni serta tanda perubahannya. Jadi di sini hampir mirip dengan tabel di halaman 13 sebelumnya ketika kita membahas bentuk-bentuk perubahan isim. Ya, di sini kita akan membahas bentuk-bentuk perubahan fiil yang mu'rab. Dan sama dengan sebelumnya, statusnya harus dihafal ya. Ini harus di luar kepala seperti ini. Tapi fiilnya ada yang di sini ada kolom fiil. Berikutnya adalah kolom marfu' bentuk marfu'nya, ada kolom mansub bentuk mansubnya dan bentuk majzumnya. Nah, untuk fiilnya sendiri di sini fiil yang mu'rab ya, fiil mudhari yang tidak tersambung inas dan nun taukid itu dibagi menjadi 3 ya. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya sudah dibahas. Ada fiil mudhari yang sahih akhir yang berakhiran huruf sehat ya. Apa yang huruf sehat kemarin? Ya, semua huruf kecuali alif, ya, dan waw. Kemudian ada af'al al-khamsah yang berakhiran una, ani, atau ina. Kemudian yang mu'tal akhir yang berakhiran huruf mu'tal. Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama adalah fi'il mudhari' sahih akhir. Contohnya ini banyak sekali ya. Yashrabu, sedang minum. Bentuk marfu'nya adalah yashrabu ya, tandanya dengan dhammah. Ini bentuk marfu'. Bagaimana bentuk mansubnya? Bentuk mansubnya yashroba ya. Misalkan di sini ada kemasukan lan, jadinya lan yashroba. Tandanya dengan apa? Tandanya dengan fathah yang ada di huruf ba. Kemudian bentuk majzumnya itu yashrob ya, dicontohkan kemasukan lam, jadilah yashrob. Tandanya dengan apa? Sukun. Nah, ini perubahan awalnya seperti ini. Jadi dari yashrobu, lan yashroba, sama lam yashrob. Ya, moga-moga jelas di sini ya, gampang ya. Berikutnya adalah af'alul khamsah ya, af'alul khamsah. Bentuk marfu'nya adalah dengan subutun nun, adanya nun di belakang af'alul khamsah. Ya, ingat af'al khamsah diakhiri dengan waw dan nun, alif dan nun, ataukah ya dan nun ya. Kalau di fi'il sedang pergi ya bisa yashrabuna, ada tashrabuna, itu yang waw dan nun. Kemudian yang diakhiri alif dan nun yashrobani, tashrobani, dan tashrobina. Nah, itu af'alul khamsah. Adanya nun di fi'il af'alul khamsah itu menunjukkan kondisinya marfu. Subutun nun, tetapnya atau adanya nun. Mansubnya misalkan kemasukan lan, jadilah lan yadhaba ya, nunnya jadi hilang. Makanya di situ tanda mansubnya adalah hadfun nun, hilangnya huruf nun yang kalau dalam kondisi marfu'nya kelihatan, begitu kondisi mansub nunnya jadi hilang. Bentuk majzumnya bagaimana? Bentuk majzumnya lam yadhaba ya. Kemasukan lam, huruf penjazm, jadilah yadhaba ya, tandanya dengan hadfun nun ya. Jadi di sini untuk af'al khamsah antara bentuk mansub dan bentuk majzumnya itu sama ya, sama-sama dengan hilangnya nun. Type yang berikutnya yang ketiga, fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Ya, mu'tal akhir. Ini adalah fi'il mudhari' yang berakhiran waw, ya, ataukah alif. Nah, di sini masing-masing akan dibedakan ya, yang berakhiran waw bagaimana, yang berakhiran ya bagaimana, yang berakhiran alif seperti apa. Kalau yang mu'tal wawi ya, mu'tal yang diakhiri oleh huruf waw, contohnya adalah yad'u, berdoa. Itu dia tanda marfu'nya dengan dhammah muqaddarah ya, dhammah muqaddarah. Kira-kira ada dhammah di atas wawu ya, berarti aslinya sebetulnya yad'u ya. Tapi ini
berat dia omongannya. Yad'u itu susah, mending yad'u sajalah. Ya. Ya, ceritanya seperti itu, karena berat diucapkan. Kemudian mansubnya bagaimana? Ketika kemasukan lan menjadi lan yad'uwa, tandanya dengan fathah. Ya, tandanya dengan apa? Dengan fathah, lan yad'uwa. Ini dinampakkan dengan fathah dhairah atau fathah betulan karena pengucapannya tidak berat. Kemudian majzum lam yad'u, ya, tandanya dengan hadful akhir. Huruf ilatnya tadi waw dihilangkan sehingga cuma tinggal lam yad'u. Ya, ini untuk mu'tal akhir yang berakhir huruf waw. Jadi marfu'nya dengan dhammah muqaddarah, ya, karena berat diucapkan. Bentuk mansubnya dengan fathah, ya, karena pengucapannya tidak berat. Dan majzumnya itu dengan hadful akhir. Berikutnya yang mu'tal akhir yang diakhiri oleh huruf ya. Itu ada yahdi. Contohnya di sini memberi petunjuk. Marfu'nya itu dengan dhammah muqaddarah, ya, kira-kira ada dhammah di atas huruf ya ini. Kemudian mansubnya dengan fathah, lan yahdiya. Majzumnya dengan hadful akhir, lam yahdi. Kalau yardha, ya, marfu'nya dengan dhammah muqaddarah. Karena ingat yardha itu diakhiri oleh alif dan alif tidak mungkin berharokat. Cuman bisa menerima sukun alias menjadi huruf mat saja. Sehingga di sini lan yardhonya itu dikira-kira ada dhammah di atas alif. Mansubnya dengan fathah muqaddarah, ya, sama juga di situ dikira-kira ada fathah di atas alif, lan yardha. Kemudian majzumnya lam yardha, ya, dengan hadful akhir. Jadi fi'il mudhari' mu'tal akhir ini bentuk majzumnya tiga-tiganya, baik itu mu'tal wawi, mu'tal ya'i, atau kan mu'tal alif, itu semuanya hadful akhir. Nah, ini tolong dipahami betul-betul dan dihafalkan, ya, jangan sampai lupa karena ini pokok, ya, selalu dihafalkan di sini. Tapi berikutnya adalah amil atau alat penasab fi'il. Alat penasab adalah alat yang bisa menyebabkan suatu fi'il menjadi nasab. Di sini disebutkan ada beberapa, ya, ada an, lan, idzan, kai, lam juhud, dan hatta. Yang pertama an. An ini tidak dimaknai, ya, dia bersambung dengan fi'il dan bermakna masdar atau kata bendanya. Jadi ketika an itu masuk ke suatu fi'il maka bermakna masdar atau kata benda. Contohnya, atau boleh juga dimaknai bahwasanya dia untuk memisahkan dua fi'il, ya, boleh juga. Ana uridu an adhab, aku ingin, uridu itu artinya ingin, pergi. Uridu an adhab, ya. An adhab itu sama dengan masdarnya dari dhihab, aku ingin kepergian, gitu maksudnya. Nahnu nuridu an narji, kami ingin kembali, kami ingin balik. Ya, an ketika masuk ke dalam suatu fi'il maka dia akan menyebabkan fi'il itu menjadi mansub. Yang kedua adalah lan, ya, artinya tidak akan atau penafian untuk masa yang lama. Contohnya lan yanjaha al-kaslan, ya, pemalas itu tidak akan lulus. Lan nu'minalaka, kami tidak akan beriman kepadamu. Yang ketiga idzan, jika demikian. Contohnya idzan tanjaha, ya, jika demikian kamu akan lulus. Idzan tas'ada, kalau demikian kamu akan bahagia atau senang. Idzan taslama, kalau gitu kali kamu akan selamat. Yang keempat kai, ya, kai artinya agar atau untuk. Kai tanjaha, agar engkau lulus. Kai tahsula, agar engkau berhasil. Kai tarbaha, agar engkau beruntung. Tapi yang berikutnya, yang kelima adalah lam kai, ya, lam kai. Ya, di sini ana lupa belum nyantumin, ya, nomor 5, ya. Jadi lam kai itu adalah lam yang di kasroh, li, yang dia bermakna kai, agar atau untuk. Contohnya ji'tu li'ata'allama, aku datang untuk belajar. Atau illa liya'budullah, ya, contoh lainnya, kecuali agar mereka liya'budullah, untuk mereka beribadah pada Allah. Yang keenam adalah lam juhud, ya, lam juhud.
Apa itu lam juhud? Lam juhud itu lam yang di kasroh ya menjadi li, lam yang datang setelah penafian dengan bentuk kana atau yakunu ya, dan biasanya tidak diartikan ya. Contohnya maka Allahu liyu'adzibahum, dan tidaklah Allah mengadab mereka. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, dan tidaklah Allah akan mengampuni mereka. Jadi ada penafian lam yang di kasroh yang datang setelah kana, bentuk kana yang negatif ya. Kana atau yakun ini sama saja, ini sama-sama dari variasi bentuk kana. Nah, insya Allah kalau untuk kana nanti akan dibahas secara mendetail di belakang. Yang ketujuh adalah hatta, hingga ya. Hatta yasma'a kalam Allah, hingga mereka mendengar kalam Allah, hatta yarji'a, hingga ia kembali. Ya, ini 7 alat penasab ya. Tadi saya keluputan satu yang belum ditulis di sini. Berikutnya adalah alat penjazm fi'il. Alat penjazm fi'il itu dibagi menjadi 2 ya. Ada yang bisa menjazmkan 1 fi'il saja. Ada juga yang bisa menjazmkan bisa sampai 2 fi'il. Yang menjazmkan 1 fi'il ya. Lam, lama, alam, alamma, lamal amr, dan lam nahiyah. Lam artinya tidak atau belum. Contohnya lam yalid, tidak beranak. Lam yusolli, tidak atau belum sholat. Lama artinya belum. Lama ya'lam, belum mengetahui. Lama yarji, belum kembali. Alam artinya bukankah ya. Alam yaj'al, bukankah ia telah menjadikan. Alam nasrah, bukankah kami telah melapangkan. Alamma artinya apakah belum ya. Alamma yahdur, apakah dia belum hadir. Lamal amr ya, lam amr itu adalah lam yang di kasroh ya, li, dan untuk memberikan perintah kepada pihak ketiga. Biasanya kalau yang fi'il amr itu kepada pihak kedua. Jadi kalau kita mau memberikan perintah pada pihak ketiga ya, yang berarti agar dia atau hendaknya dia atau harusnya dia, contohnya seperti itu dikasih lam amr ya. Liyakhruj, harusnya dia keluar atau agar dia keluar. Berikutnya ke-6 adalah la nahiyah. La nahiyah adalah artinya jangan ya. La yang berarti jangan. Fi'il yang kemasukan la nahiyah disebut fi'il nahi ya. Jadi ini la tajlis, janganlah duduk. Nah, ini alat penjazm yang bisa menjazmkan 1 fi'il. Berikutnya adalah alat penjazm 2 fi'il. Nah, alat penjazm 2 fi'il ini semuanya konteksnya adalah konteks persyaratan ya. Jumlahnya jumlah syarat. Ada berapa ya? Ada 12 ya. Ada in, itma, ma, man, mahma, mata, ayana, aina, anna, haitsuma, kaifama, dan ay. In itu artinya jika ya. In tajtahid tanjah, apabila engkau sungguh-sungguh maka engkau akan lulus. Maka in itu bisa menjazmkan 2 fi'il sekaligus. Pertama tajtahid dan berikutnya tanjah ya, karena ini merupakan persyaratan. Syarat terjadinya kelulusan adalah kamu sungguh-sungguh ya. Jadi in itu seperti itu bisa menjazmkan 2 fi'il sekaligus. Itma, apabila. Itma tata'allam tataqaddam ya, apabila kamu mau belajar kamu akan maju. Ma, apa saja. Ma taf'al syaron tandam, keburukan apa saja yang kamu lakukan, tandam, kamu akan menyesal ya. 2 fi'il yang dijazmkan taf'al dan tandam. Cuman ma di sini bukan kata tanya artinya apa ya, tapi ini adalah apa saja. Yang keempat man, barang siapa. Man ya'mal su'an yujzabih, barang siapa yang beramal baik maka dia akan menuainya. Maaf ya, man ya'mal su'an yujzabih, barang siapa yang beramal keburukan maka dia akan menuainya. Ini ana salah di sini, beramal buruk ya. Jadi man di sini bukan kata tanya siapa, tetapi artinya adalah barang siapa. Jadi kalau kita mau mengartikan man, dilihat dulu konteksnya. Ini konteksnya pertanyaan. Misalkan man anta, siapa kamu? Ataukah man syartiyah seperti ini yang bisa menjazmkan 2 fi'il. Yang kelima mahma, bagaimanapun. Contoh mahma tubtinu mahma tubtin tudhiruhul ayam, bagaimanapun kamu sembunyikan suatu saat akan nampak. Yang keenam mata. Mata, kapan saja. Mata tadhab adhab, kapan saja engkau pergi aku akan pergi. Yang ketujuh ayana, yang artinya kapan saja.
Ayana tahsun sariratuka tuhmat siratuka. Kapan saja baik hatimu maka kelakuanmu akan dipuji ya. Di sini fiil yang dijazm mana? Tahsun dan tuhmat ya. Yang ke-8 aina, di mana saja. Aina tadhabil ummu tadhab Maryamu ma'aha. Kemana saja ibu pergi maka Maryam ikut bersamanya. Yang dijazmkan mana? Tadhab dan tadhab. Ya di sini tadhab ini aslinya adalah tadhab ya dengan sukun, tapi karena ketemu dengan al maka sukun ini berubah menjadi kasroh ya. Tidak mungkin 3 sukun bertemu. Ini satu harus ngalah di kasrohkan. Yang ke-9 anna, kemana saja. Ana yadhabil abu yadhab aliyun ma'ahu, kemana saja bapak pergi maka Ali ikut pergi bersamanya. Haitsuma tanzula tukroma, di mana saja kalian berdua singgah maka kalian berdua akan dimuliakan. Ya ini adalah 2 fiil yang dijazm, tanzula dan tukroma. Ini adalah af'al khamsah ya. Awalnya tanzulani tukromani. Yang ke-11 kaifama, bagaimana saja. Kaifama tu'amil sadiqoka yu'amilka. Ya bagaimanakah saja engkau bergaul dengan temanmu, demikian pula ia akan bergaul denganmu. Ayu yang terakhir, di mana saja. Ayu kita bin taqra tastafid, ya buku mana saja yang engkau baca maka engkau dapat mengambil faedah atau pelajarannya. Nah ini 12 alat penjazm yang bisa menjazmkan 2 fiil sekaligus. Taib ya. Ini sebagai tambahan saja biar tidak bingung, penulis akan mendatangkan jenis la dan lam. Jadi sejauh ini penulis sudah menyebutkan beberapa jenis la ya. Agar tidak bingung beliau ulang lagi. Ada la nahiyah, ada juga la nafiyah. La nahiyah itu la untuk larangan yang berarti jangan. Ya, la jenis ini bisa menjazmkan fiil, membuat fiil menjadi jazm. Sedangkan la berikutnya ada la nafiyah. Ya, la nafiyah itu la yang fungsinya hanya untuk penafian saja. Dia tidak bisa menjazmkan fiil. Artinya untuk negatif saja. Contohnya kalau la tal'ab di sini artinya jangan bermain. Tapi kalau cuman la tal'abu artinya kamu tidak bermain. Ya, ini artinya beda banget ya. Satu la nahiyah larangan, la tal'ab ini menjazmkan fiil. Kalau la nafiyah yang tidak bisa menjazmkan fiil, yang artinya tidak saja, ini artinya cuma negasi. Ya, la tashrabu jangan kalian minum, la tashrabuna kalian tidak minum, la tad'u janganlah kamu seru, la tad'u ya u-nya panjang, kalian tidak menyeru. La tashtari jangan kalian jual, la tashtari kalian tidak menjual. Ya, bisa difahami di sini ya, ada bedanya la nahiyah dan la nafiyah. Berikutnya untuk macam-macam lam ya. Jadi juga sama beberapa istilah lam yang sudah disebutkan sampai sejauh ini biar tidak bingung diulang lagi. Yang pertama ada namanya lam huruf jar ya, lam yang di kasroh. Artinya untuk atau milik ya, lillah ya, milik Allah atau untuk Allah. Li sholati untuk sholat, li nabi untuk nabi. Ya, ini lam huruf jar yang bisa masuk ke dalam isim. Yang kedua lam kai, lam yang bermakna kai, yang li ya, artinya agar atau untuk. Li aqra agar aku membaca, liyas tariha agar dia bisa beristirahat, li tafhama agar engkau bisa memahami. Yang ketiga namanya lam juhud ya, tadi lam yang datang setelah bentuk negasi kana ya, bentuk negatif menggunakan kana. Kuntu juga bentuk kana sebetulnya. Makuntu li afhama aku enggak ngerti, enggak mudeng ya. Yang keempat lam amr. Lam amr tadi lam yang di kasroh, li yang untuk berfungsi memberikan perintah pada pihak ketiga atau dhamir ghaib. Artinya agar atau hendaknya dia. Liyadkhul agar hendaknya dia masuk, liyakhruj agar dia keluar, liyarji agar dia kembali. Yang kelima lam taukid. Lam taukid ini lam yang berada di awal isim atau fiil yang berarti sungguh. Nah, yang dia lamnya ini di fathah ya. Layarji sungguh dia akan kembali, layadhabu sungguh dia akan pergi, layasma'u sungguh dia akan mendengarkan. Tapi ini latihan yang ada cukup banyak, dikerjakan saja ya. Di sini perintahnya jadikanlah yang ini menjadi bentuk, ini bentuknya rofa, disuruh menjadikan bentuk mansub dan majzum.
Yang di sini kita disuruh membedakan, mayyiz bedakan yang marfu, yang mansub, yang majzum itu mana. Berikutnya ini sama ya, kita disuruh menyebutkan bentuk yang kosong, yang mansub, marfu'nya seperti apa, mansubnya, majzumnya seperti apa. Yang terakhir ini ketika fiil tersebut kemasukan alat-alat ini dia menjadi apa. Tapi demikian bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.